Hari ini kita akan masuk pada materi cara membaca hasil pengukuran alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Kemarin kita sudah membahas berbagai macam alat ukur yang digunakan untuk besaran-besaran pokok. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana cara melaporkan hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, sebelum kita masuk cara membaca hasil pengukurannya, terlebih dahulu Ibu ingin mengulas kembali apa dan bagaimana bagian-bagian dari jangka sorong tersebut. Nah, jangka sorong itu tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama ini adalah rahang luar, kemudian ini rahang dalam, kemudian ada bagian untuk pengukur kedalaman, kemudian jangka sorong ini tersusun dari dua skala, yaitu skala utama yang terdiri dari skala inci bagian atas, kemudian skala dalam sentimeternya sebelah bawah. Nah, kemudian ada skala nenius yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada tombol besi kecil di atas ini adalah sekrup atau penguncinya. Nah, jangka sorong ini adalah salah satu alat ukur dari besaran panjang. Biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda, diameter suatu benda. Contohnya rahang bagian luar ini adalah untuk mengukur diameter bagian luar suatu benda. Kemudian untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda biasa digunakan rahang dalam. Nah, kalau untuk mengukur kedalaman suatu benda digunakan bagian pengukur kedalaman ini. Nah, jangka sorong ini memiliki NST, nilai skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Nah, itu mengenai apa itu jangka sorong dan bagian-bagiannya, dan juga skala terkecil yang bisa dibacanya. Sekarang kita masuk bagaimana kita bisa membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, untuk membaca hasil pengukuran dari jangka sorong ini, kita punya rumus, yaitu hasil skala utama ditambah dengan skala nenius kali dengan NST, nilai skala terkecil tadi. Nah, jadi kita harus tahu berapa nilai skala utamanya dan berapa nilai skala nenius. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara membaca skala utama itu dan bagaimana cara membaca dari skala nenius itu. Nah, jangka sorong ini seperti yang Ibu sampaikan tadi tersusun dari dua skala. Kalau berdasarkan gambar ini, yaitu skala utamanya adalah bagian atas dan skala neniusnya ada pada bagian bawah. Nah, kita lihat pada skala utama ini bagian atas, dari 0 sampai ke 1 itu ada 9 garis. Dari 1 sampai 2 juga 9 garis. Artinya apa? Satu garis nilainya adalah 0,1. Setelah 0 berarti 1, 1,1, 1,2 dan seterusnya. Nah, untuk membaca hasil skala utama ini adalah garis terakhir sebelum 0 pada skala nenius, itulah nilai dari skala utamanya. Kalau berdasarkan gambar ini, seperti yang ditunjukkan oleh tangan ini adalah garis terakhirnya ada pada garis sesudah 1 garis, berarti itulah hasil dari skala utamanya. Nah, sedangkan untuk membaca skala nenius itu yang dilihat adalah garis pada skala nenius ini yang lurus sampai ke skala utama. Lurus dia dari skala nenius ini sampai ke skala utama, itulah nilai dari skala neniusnya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini adalah yang lurus adalah yang ditunjukkan oleh tangan ini. Nah, perlu diketahui untuk skala nenius pada jangka sorong ini ada dua versi biasanya dalam bentuk soal. Ada satu garis itu satu nilainya, ada yang satu garis itu 0,5, ada garis pendeknya seperti ini. Berarti ini satu garis nilainya adalah 0,5. Setelah 0 berarti 0,5, 1, setelah 1 berarti 1,5 dan seterusnya. Nah, kalau versi kedua seperti ini, satu garis, satu nilainya, berarti setelah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bagian atas ini adalah skala utamanya. Nah, begitu cara membaca skala utama dan skala neniusnya. Ingat, skala utamanya berarti garis terakhir sebelum 0 pada skala nenius, itulah nilai pada skala utamanya. Kalau seperti ini berarti kan 4,1, karena satu garis lebih dari 4. Nah, garis lurus pada skala nenius tembus ke skala utama, itulah nilai skala neniusnya. Kalau berdasarkan gambar ini yang lurus adalah nih, lurus sekali sampai ke skala utama. Berarti nilainya ada pada nomor 7. Nah, itu dia. Nah, untuk lebih pahamnya kita coba selesaikan gambar ini. Nah, berdasarkan gambar ini kita lihat
garis terakhir pada skala utama nilainya adalah sebelum 0, yaitu nih, 1 garis lebih dari 5, berarti nilainya adalah 5,1 cm. Itu hasil dari skala utamanya. Sekarang kita lihat skala nuniusnya. Perhatikan satu-satu. Yang lurus tembus sampai ke skala utamanya ada pada nomor, iya, bagus sekali, ini dia ya, angka 1. Lurus dia, berarti 1 nilai pada skala nunius. Kalikan dengan NST tadi 0,01, hasilnya 0,01 cm. Kita tinggal menjumlahkan dengan skala utama tadi yang hasilnya 5,1 cm ditambah 0,01, hasilnya 5,11 cm. Nah, untuk melaporkan hasilnya, hasil pengukuran yang sebenarnya tadi kemudian plus minus setengah dari NST. Nah, setengah dari NST berarti setengah dari 0,01 adalah 0,05. Jadi kita laporkan hasilnya. Kadang dalam soal hasilnya ditampilkan seperti ini, 5,11 cm plus minus 0,005 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut alat ukur yang kedua, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk besaran panjang yang bisa digunakan untuk mengukur ketebalan satu benda, tapi lebih teliti dari jangka sorong. Karena mikrometer sekrup ini memiliki NST, nilai skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Nah, kita uraikan bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini. Tersusun dari yang pertama ini poros tetap, ini sebagai landasan kalau ingin meletakkan suatu benda. Kemudian ada poros geser, ini untuk menyesuaikan dengan ukuran benda. Kemudian skalanya juga 2, sama seperti jangka sorong, tersusun dari skala utama yang bagian horizontal ini. Kemudian ada skala nuniusnya yang bisa diputar-putar, itu adalah skala nuniusnya. Kemudian ini adalah pemutarnya dan ini adalah penguncinya sampai benda itu pas. Nah, untuk melaporkan hasil pengukuran pada mikrometer sekrup ini juga sama dengan jangka sorong, yaitu hasil skala utama ditambah dengan skala nunius yang dikalikan dengan NST mikrometer. NST mikrometer itu adalah 0,1 mm. Kita coba ya bagaimana cara menentukan hasil skala utama dan skala nunius dari mikrometer sekrup ini. Nah, mikrometer sekrup ini tersusun dari 2 skala seperti yang disampaikan tadi. Ada skala utama yang horizontal ini dan ada skala nuniusnya. Skala utama ini tersusun dari yang sebelah atas dan sebelah bawah. Garisnya ada 2, sebelah atas dan sebelah bawah. Sebelah atas itu adalah 1 garis 1 nilainya. Nah, sebelah bawah ini adalah setengah dari yang di atas. Antara 0 dan 1 berarti di sini 0,5. Antara 1 dan 2 berarti di sini 1,5. Antara 2 dan 3 berarti di sini 2,5. Begitu seterusnya. Nah, kalau berdasarkan gambar ini, berarti kalau kita mau menentukan nilai hasil dari nilai skala utamanya, berarti karena angka terakhirnya angka 3, kemudian terlihat garis di bawahnya, berarti kita tulis 3,5. Tapi kalau seandainya hanya terlihat angka 3 saja, tidak terlihat garis sebelah bawahnya, berarti kita tulis 3,0. Begitu cara membaca dari skala utamanya. Nah, untuk menentukan skala nuniusnya adalah kita tarik garis lurus dari garis tengah skala utama ini, lurus ke skala nunius. Garis yang lurus dengan skala nunius itulah nilai skala nuniusnya. Nah, berdasarkan gambar ini, berarti yang di lingkar ini adalah nilai dari skala nuniusnya. Antara 20 sampai 25. Garis pas sebelum 25, berarti nilainya adalah 24. Jadi hasil dari skala nunius berdasarkan gambar ini adalah 24. 24 dikalikan dengan NST-nya 0,01 mm. Begitu cara melaporkan skala nunius dan skala utama pada mikrometer sekrup. Untuk lebih pahamnya, kita masuk contohnya. Perhatikan gambar berikut ini. Kalau berdasarkan gambar ini, berarti skala utama hasilnya adalah yang muncul terakhir adalah angka 4. Garis di bawahnya tidak terlihat. Berarti kita hanya perlu nulis 4 saja. Atau hasilnya 4 mm. Kemudian perhatikan garis lurus dari skala utama ini yang tembus ke skala nunius, yaitu garis angka 30. Berarti nilai skala nuniusnya adalah 30. Kita tinggal mengalihkan dengan NST-nya 0,01 mm, hasilnya 0,3 mm. Kita tambahkan dengan hasil skala utama tadi 4 tambah 0,3, 4,3 atau 4,30 mm. Nah, untuk pelaporannya sama dengan jangka sorong, ditambah plus minus setengah dari NST.
setengah dari NST-nya adalah 0,05 mm. Jadi hasil pelaporannya 4,30 plus minus 0,005 mm. Ini contoh yang pertama. Nah, berikutnya contoh yang kedua, yaitu gambar seperti ini. Yang terlihat angka terakhir itu angka 6, berarti 6. Karena terlihat di garis bawahnya berarti 6,5. Ditulis 6,5. Ditambah skala noniusnya, perhatikan garis yang tembus garis dari skala utama ke skala nonius, yaitu 30 sampai 35 garis sebelum 35, berarti nilainya 34. Nah, 34 kita kalikan 0,01 hasilnya 0,34. Tambahkan dengan 6,5 skala utama tadi, hasilnya 6,84 mm. Untuk melaporkannya ditulis 6,84 plus minus 0,05 mm. Itu hasil pengukuran dari mikrometer berdasarkan gambar di atas. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk hari ini demikian saja materi kita. Banyak-banyak membahas soal. Mudah-mudahan bisa berguna untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer itu, maupun dalam menyelesaikan soal-soal tugas ataupun ujian nantinya. Sampai di sini, sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.